Budaya Kalyamita, saya Luciana Panadewi Cuaca. Saat ini saya sedang belajar kursus dasar agama Buddha di Lembaga Pendidikan Pariyapunati Indonesia batch ke-30. Alasan saya menjadikan agama Buddha sebagai keyakinan saya saat ini dan pasti di saat kehidupan berikutnya, karena di dalam Dhamma saya menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan. Dhamma bukan hanya menjadi pegangan hidup, namun menjadi landasan, menjadi pedoman dan disiplin diri, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan yang saya laksanakan agar saya terus dapat bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri yang hidup, bukan hanya sekedar hidup, namun mampu menjadi manusia yang bermanfaat dan tidak merugikan baik bagi diri sendiri maupun makhluk lainnya. Agama Buddha adalah agama di dalam keluarga, namun layaknya seperti makanan di dalam rumah, terkadang kita ingin mencoba makanan di luar rumah yang sesuai selera, yang nyaman dilihat, enak didengar, dan mungkin lebih mudah untuk dilaksanakan. Saya menemukan banyak kemudahan-kemudahan di luar sana, namun itu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dan tidak memenuhi asas-asas rasa keadilan yang saya miliki. Jadi itu tidak cukup untuk masuk dan memenuhi pertanyaan-pertanyaan yang saya miliki, sehingga saya kembali bukan hanya untuk mengenali Dhamma, tapi belajar dan terus menggali ke dalam Dhamma. Dan di dalam Dhamma saya menemukan banyak sekali jawaban-jawaban, saya menemukan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bahkan tidak terpikir sebelumnya, yang kemudian Dhamma bukan hanya membuat saya mampu menjadi manusia yang berjuang untuk diri sendiri, namun Dhamma juga membuat saya mampu menerima hal-hal yang tidak mampu saya terima sebelumnya sebagai hal-hal yang memang wajar untuk terjadi. Bahkan di dalam Dhamma saya menemukan cara mendesain kehidupan berikutnya. Apakah ingin berpetualang di alam apa ya, berjalan-jalan kembali di alam manusia, terlahir di surga atau menjadi Brahma, bahkan di dalam kejenuhan terhadap penderitaan dan kelahiran yang berulang kali ini, terdapat jalan untuk akhir dari duka, untuk terbebas dari segala penderitaan, untuk terbebas dari kelahiran. Dan di dalam pengetahuan dan rasa bahagia serta keyakinan terhadap Dhamma inilah saya dengan bangga menyatakan bahwa saya adalah seorang siswa Sang Bhagawa. Sang Bhagawa terlahir sebagai seorang pangeran di India yang pada usia 29 tahun meninggalkan segalanya untuk mencari obat agar manusia itu tidak sakit, tua, dan mati. Bayangkan, kekayaan, kemasyuran, nama besar, kekuasaan, powerful, segala sesuatu yang luar biasa yang bahkan di luar nalar kita ditinggalkan. Sedangkan kita sebagai manusia, jangankan untuk melepaskan dan meninggalkan, bahkan kehilangan sesuatu yang kita anggap berharga itu pun begitu berat untuk kita. Beliau melepaskannya. 6 tahun beliau berjuang untuk mencari cara membebaskan semua makhluk dari penderitaan, dan beliau mencapai kebudayaan atas usaha beliau sendiri. Itu luar biasa. Dan yang beliau temukan bukanlah obat, bukanlah penawar bagaimana seseorang itu tidak menjadi tua, sakit, dan mati, namun beliau menemukan cara bagaimana semua makhluk itu dapat menerima perubahan dengan baik saat menjadi tua, menghadapi penyakit, dan menghadapi kematian. Itu luar biasa. Dan sekarang 2569 tahun sudah Dhamma dibabarkan oleh beliau, dan sampai saat ini merupakan jalan yang sejati untuk membebaskan kita dari penderitaan. Kebahagiaan yang saya rasakan
ketika berbagi dhamma, ketika akan mendengar dhamma, ketika saat mendengar dhamma dan sesudah mendengar dhamma adalah sebuah kebahagiaan, sehingga saya terus berusaha mencari dhamma lebih banyak untuk menambah porsi kebahagiaan. Dhamma bukan hanya sebuah wawasan, bukan hanya sebuah jalan, tapi itu adalah sebuah cara untuk bukan hanya berdamai dengan diri, bukan hanya menerima kehidupan sebagaimana adanya, tapi juga mendesain masa depan kita. Dan dengan kebahagiaan di dalam dhamma ini, saya mengajak mari kita semua bukan hanya belajar, bukan hanya menyentuh kulit luar dari dhamma, tapi kita mencari ke dalam dhamma, mempraktekannya, bukan mempraktekkan dhamma hanya pada saat kita menghadapi masalah, namun kita bagaimana menjadikan dhamma sebagai pedoman cara berpikir, cara memandang segala sesuatu, cara berucap dan cara berbuat yang sesuai dhamma. Menjadikan dhamma adalah bagian dari diri kita agar kita terus merasa damai dan berbahagia. Dan dengan kebahagiaan ini saya ingin berbagi kepada semua makhluk. Sekaligus untuk mengakhiri video saya, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.